kami memutuskan untuk 5 tahun tidak akan punya anak. Saya harus akui, saudara, di dalam kuliah di Amerika, saya tidak dapat mata kuliah perang suku. Mereka lupa masukin itu dalam kurikulum. Tetapi hari itu saya masih ingat sampai hari ini. Seperti Tuhan bungkusi hati kami supaya roh ketakutan tidak bisa masuk. Dan saya suruh istri, kamu masuk di situ, saya akan masuk di sini. Mari kita coba menghalangi mereka dari pembunuhan yang sedang terjadi. Kami lari ke dalam, kami tangkap mereka, ambil anak panah, patahkan apa yang kami bisa buat. Tapi kami hanya 2 orang, mereka 1,000 lebih. Dan mereka teruskan sampai matahari turun. Dan kami diantar ke rumah di tengah kampung itu. Rumah di mana kami tinggal. Naik ke atas 2 meter di atas tiang kayu bulat, lantai nibun kulit kayu, atap daun sagu. Welcome to Papua. Dan kami berdoa minta Tuhan mempersiapkan kami buat pelayanan pola Yesus. Karena Paulus di dalam Filipi pasal 2, dia menjelaskan pola Yesus, inkarnasi, merendahkan diri menjadi sama dengan mereka dan yang dia mau layani. Harus saudara-saudara, di sekolah Alkitab, seminari, kita selalu diajarin fokus dengan kata-kata Yesus, ajaran Yesus di dalam Alkitab. Tetapi polanya Yesus sama penting, sama kuat. Ada kuasa supernatural dari surga di dalam polanya Yesus. Kita lihat Yesus pergi berdoa sendirian sering. Itu pentingnya doa bagi Yesus. Juga inkarnasi, merendahkan diri menjadi sama dengan mereka yang dia mau melayani. Dia tidak lempar Injil, dia tidak buat KKR, dia tidak cari banyak likes di Facebooknya atau bikin podcast yang menarik. Yesus terjun, menyatu dengan masyarakat. Kami berdoa Tuhan mampukan kami supaya kami bisa buat sama. Kalau Yesus bisa jadi manusia, kami harus jadi manusia di tengah kampung ini. Jadi setiap hari kami memutuskan untuk 5 tahun tidak akan punya anak. Karena di hutan dengan masyarakat yang berpindah-pindah, kami harus bisa fleksibel, tinggal di mana, tidur di mana, makan apapun. Kalau punya anak, ada banyak pertimbangan lain. Jadi kami minta, Tuhan tolong kami. Dan kami tidak akan dapat anak sampai 5 tahun supaya kami bisa menyatu. Istri saya naik perahu dengan ibu-ibu setiap hari pergi ke hutan, cari makan di hutan, panggul sagu. Saya naik perahu dengan laki-laki, kami berburu di hutan, cari babi liar. Dengan cara itu kami mulai belajar bahasa ini. Yang belum ditulis, kami harus tulis dengan bunyi pantomim, gerak tubuh, dapat kata-kata, huruf-huruf. Dan akhirnya ajar mereka baca tulis dalam bahasa sendiri dan buat terjemahan Alkitab. Dan dalam tahun pertama, mereka mulai terima kami. Tuhan yang memberi penerimaan, jawaban doa. Tapi hanya karena mereka terima kami, tidak berarti mereka terima Injil. Kami masuk tahun kedua, mulai ajar tentang Yesus. Mereka suka dengar, tapi mereka tidak mau terima. Masuk tahun ketiga, mereka mulai mengerti Injil ini. Kami sudah buat beberapa terjemahan Alkitab juga. Tapi mereka tidak terima. Dan mulai muncul ancaman dari orang-orang yang berpengaruh, dukun-dukun, yang mereka lihat ini akan mengganggu otoritas mereka di atas masyarakat kalau ada yang terima. Jadi mereka bikin ancaman. Kalau ada orang yang terima berita ini dari luar, yang dibawa oleh orang dari luar ini, kami akan bunuh dengan sihir, dengan obatan. Dan itu satu ancaman yang penuh arti. Bisa rasa roh ketakutan di kampung kami. Orang-orang mau bangkit, tapi mereka ditahan, dibawakan dengan roh ketakutan ini. Dan satu hari saya frustrasi, dan saya berdoa, Tuhan,
Saya tidak bisa meyakinkan masyarakat ini lebih lagi tentang siapakah Yesus. Tolong membuka hati mereka dengan cara yang saya tidak bisa buat. Dan Tuhan membuka hati mereka dengan cara yang saya tidak akan bayangkan. Terjadi satu hari panas di hutan, matahari ada di tengah langit, mungkin jam 12 siang. Dari rumah kami dengar tangisan orang mati, duka. Kami tahu ada orang baru meninggal. Saya lompat dari atas ke bawah, saya lari ke arah saya dengar tangisan. Setengah jam dalam perjalanan, sampai saya tembus di pinggir kali. Ada 1,000 orang yang kumpul. Ibu-ibu lompat ke dalam lumpur, lompat ke dalam api, cara yang mereka pakai untuk duka orang mati. Bapak-bapak ada di dalam air dangkal cari sesuatu. Saya tanya orang di samping saya, apa yang terjadi di sini? Dia bilang, Jim, tadi pagi ada keluarga naik perahu, mereka pergi ke hutan mau cari makan. Waktu mereka kembali dari hutan, mereka bawa bungkusan-bungkusan makanan dari perahu ke rumah dan mereka kasih tinggal anak kecil mungkin umur 2 tahun di dalam perahu tunggu mereka kembali. Waktu mereka kembali mau dapat anak, dia tidak ada. Dia sudah coba berdiri di dalam perahu dan sudah jatuh ke dalam air. Setengah jam mereka cari, tidak menemukan. Karena warna air di sungai kami hitam, karena tumbuhan yang ada di dalamnya. Masukkan tangan beberapa senti di bawah, air tidak kelihatan lagi. Jadi sudah setengah jam, sudah 1 jam mereka cari tidak menemukan. Akhirnya satu bapak keluar dari air dengan mayat anak itu di atas 2 tangan. Perut besar dari kemasukan air, tidak bernafas lagi, sudah mati. Dibawa ke atas, ditaruh di atas daun pisang. Semua orang mengelilingi dia menangis berat. Istri saya datang dan karena dia tahu caranya untuk coba kasih nafas baru orang yang tenggelam, dia berlutut, dia coba kasih nafas baru. 5 menit, 20 menit, dia terus kerja. Akhirnya dia sadar anak ini sudah terlalu lama di dalam air, sudah mati betul. Dia berhenti, dia mulai berdoa. Saya di sini, saya berdiri dan saya mulai suarakan satu doa yang dalam hidup saya belum pernah saya doakan. Belum pernah bayangkan. Karena saudara adalah karunia iman. Bukan iman yang kita miliki. Iman yang Tuhan berikan pada saatnya Tuhan mau buat sesuatu. Dan secara spontan saya mulai berdoa, Tuhan, walaupun masyarakat ini belum mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Allah mereka, sebagai tanda kasih-Mu, bangkitkan anak ini dari kematian. Tiba-tiba dari mulut anak itu mulai mengalir semua air keluar. Dia mulai nafas kecil, nafas besar, mata buka, dia sudah hidup kembali. Orang tua peluk dia dan semua orang berdiri mulai berteriak. Akhirnya saya diamkan semua. Saya bilang, apa yang kami saksikan hari ini bukan sesuatu yang saya buat atau istri buat. Ini dari Tuhan yang kami bawa kabar baik tentang dia. Dia buat ini sebagai tanda kasih-Nya. 1 minggu sesudah itu, kami diundang ke satu kampung untuk cerita tentang jalan keselamatan. 1 minggu full. Tiap hari, pagi sampai malam, cerita tentang jalan keselamatan, tentang Yesus. Sesudah 1 minggu, sudah ada orang percaya Yesus, serahkan hidup kepada Tuhan. Bukan 1, 2, 3, tapi 10, 20, 30. Seperti sekeluarga mereka datang kepada Tuhan. Seperti yang kita lihat dalam Kisah Para Rasul. Tiap minggu, gelombang demi gelombang terjadi. Dan kami melihat 80% suku ini sudah percaya Yesus. Ini berkembang, gereja makin bertumbuh. Kami melihat terjemahan Alkitab, kami selesaikan ajar mereka baca tulis dengan bahasa sendiri. Mereka buat sekolah Alkitab, ajar hamba-hamba Tuhan sendiri, semua intern dari mereka sendiri. Mereka bikin klinik kesehatan semua kampung, proyek pertanian, perikanan supaya pola hidup naik. Kami melihat banyak hal luar biasa terjadi. Banyak orang tanya, Jim, kenapa lihat banyak mujizat di Papua? Mungkin lebih banyak daripada Jakarta atau tempat lain di dunia. Itu karena
Di Papua kami lebih desperate. Ingat perempuan yang berdarah bertahun-tahun dan dia datang, banyak orang berbondong-bondong keliling Yesus dan dia berusaha mungkin berjam-jam sampai dia ulurkan tangan menjamah ujung jubah Yesus dan sembuh. Dia menjamah Yesus dengan desperation. Karena dia tahu ini kali terakhir bagi dia. Atau orang buta yang di Jericho dan dia tunggu Yesus dengan rombongan akan keluar dari pintu gerbang. Dan dia tahu ini satu kali terakhir. Dan dia berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Karena dia berseru dengan desperation. Kita harus berdoa dengan desperation. Saya rasa COVID melatih kita kembali desperate dengan Tuhan. Berdoa seolah-olah ini hari terakhir. Saya bisa minta campur tangan Tuhan seperti ini. Dan Tuhan selalu jawab. Kami lihat mujizat demi mujizat.